sila ya. Bu Norma minta tolong kepada Diviana untuk memimpin menjadi dirjen di depan, kemudian teman yang lainnya silakan berdiri. Ya, siap ya. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, silakan duduk kembali, menempati tempat duduknya masing-masing. Kemudian di sini silakan kalian keluarkan buku catatan kalian, buku tugas kalian, LKS kalian, dan alat tulis di atas meja ya sebelum dimulainya pembelajaran. Sudah disiapkan semuanya? Sudah ya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Iya, berangkat semua ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, bisa berangkat ke sekolah semua. Ya, berarti di sini berangkat semua ya. Ya, baik. Selanjutnya, sebelum dimulainya proses pembelajaran, Bu Norma ingin bertanya kepada kalian. Nah, kalian tahu poster kemudian gambar seperti itu? Tahu tidak? Tahu ya. Nah, itu adalah bentuk dari infografis. Nah, infografis itu bentuknya banyak ya. Kemudian media yang digunakan juga banyak. Nah, ketika kalian membuat sebuah infografis, kalian lebih senang menggunakan media apa? Pakai media gambar atau mungkin menggunakan media yang ada di Play Store, atau mungkin justru lebih senang menggambar sendiri, mewarnai sendiri secara manual di kertas? Ya, siapa yang bertanya menanggapi? Silakan. Oh iya, ada silakan. Biasanya kalau ada tugas seperti itu saya menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva, oke. Ya, karena di aplikasi Canva itu banyak template-template yang sudah ada, jadi kita tinggal memasukkan gambar, teks, dan yang lain-lain. Terus tuh di
di aplikasi Canva juga ada elemen-elemen yang bikin kita itu semakin agar poster itu terlihat semakin menarik kepada yang melihat seperti itu. Iya, baik. Helden lebih menyukai aplikasi Canva ya dalam membuat sebuah infografis. Nah, apakah ada aplikasi lain selain aplikasi Canva? Ada. Oh iya, silakan Mas. Saya biasanya memakai PixArt. PixArt ya. Jadi orang PixArt itu terdapat berbagai fitur. Saya mungkin bisa memakai template, karena itu juga banyak ada. Memakai template, terus juga bisa menghapus objek bagi manusia itu bisa dihapus. Dan juga teksnya juga berbagai pihak, ada sekitar 1000 teks di Google. Dan juga pengesetan di situ itu saya lihat lebih high definition daripada aplikasi lain. Dan juga PixArt itu bisa di-download premium secara gratis di Google Chrome. Ya, oke. Terima kasih ya. Ternyata ada juga aplikasi yang lain ya, karena kalian kan masih muda, masih remaja ya, jadi lebih mengetahui aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat sebuah infografis ya. Ada Canva, ada PixArt ya. Nah, ini juga berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini ya. Nanti kalian juga akan menggunakan media Canva dalam menulis sebuah teks biografi. Nah, sebelum kita menuju ke teks biografi, masih ingat kemarin kita membahas materi teks biografi apa saja? Kemarin pengertian. Nah, pengertian dari apa? Teks biografi. Kemudian strukturnya. Nah, kita juga sudah belajar tentang kaidah kebahasaan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang menulis teks biografi berbantuan media Canva. Bentar ya. Ya, oke deh. Nah, menulis teks biografi berbantuan media Canva. Ya, nah nanti seandainya ada siswa yang ingin membuat teks biografi tetapi tidak menggunakan Canva, menggunakan PixArt atau menggunakan yang lainnya, boleh, tidak apa-apa. Ya, nah di sini memasarkan menggunakan aplikasi Canva. Ya, yang sudah biasa kalian gunakan ya dalam penugasan sehari-hari. Nah, silakan dibuka ya buku catatannya. Kita membahas tentang tujuan proses pembelajaran. Dipersiapkan buku catatannya. Jadi ketika Bu Norma menjelaskan, silakan sambil ditulis hal-hal penting yang perlu kalian tulis di buku catatan kalian. Ya. Kita bahas yang pertama adalah tujuan proses pembelajaran. Tujuan yang pertama apa? Iya, betul ya. Menentukan langkah menulis teks biografi untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. Nah, tujuannya itu. Kemudian yang kedua, Menganalisis langkah menulis teks biografi untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. ya, betul. Menganalisis langkah menulis teks biografi untuk berbagai tujuan ya secara logis dan kreatif. Kemudian yang ketiga adalah menulis teks biografi dengan memperhatikan tujuan dan struktur dari teks biografi. Nah, kemudian yang keempat, setelah kalian selesai menulis, kemudian kalian mempresentasikan. Nah, kemudian setelah tujuan pembelajaran, kalian harus mengetahui manfaat pembelajaran pada siang hari ini. Ya, manfaat menulis. Nah, yang pertama apa manfaatnya? Ya, menjadikan perjalanan hidup tokoh menjadi sebuah motivasi. Nah, kemudian manfaat yang kedua, Dalam menulis sebuah teks. nah, mengasah keterampilan dan kreativitas dalam menulis sebuah teks. Ya, karena nanti kalian menulis teksnya itu tidak menggunakan kertas ya, tetapi menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang ketiga, menginspirasi orang lain dengan hal-hal yang positif. Nah, ini adalah manfaat menulis teks biografi. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Saya. Nah, selanjutnya
pembelajaran hari ini. Jadi nanti Bu Norma akan tayangkan video langkah-langkah membuat Canva. Ya, ini Bu Norma ambil dari YouTube ya. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video bagaimana cara membuat Canva, lalu kalian membentuk sebuah kelompok. Ya, kelompoknya nanti Bu Norma yang menentukan. Ya. Lalu yang ketiga, silahkan membaca contoh teks biografi dari berbagai sumber. Berarti ini nanti kalian boleh melihat di internet, di buku paket, di LKS, ataupun di bahan ajar yang sudah berikan. Ya. Kemudian yang keempat, peserta didik berdiskusi menentukan tokoh. Nah, tokoh siapa yang akan dijadikan sebuah teks biografi. Kalau kemarin kita sudah membahas tokoh siapa? B.J. Habibie. Nah, selanjutnya, peserta didik berdiskusi membuat biografi dengan media Canva. Nah, silakan nanti diskusi membuat aplikasi, membuat infografis ya dengan berbantuan media Canva. Yang keenam, masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil Canva yang telah dibuat. Selanjutnya, nah, pertanyaan pemantik dari ini coba kalian jawab. Teks apa saja yang sudah pernah kalian tulis? Apa saja? Teks LHO, ya. Teks anekdot. Terus negosiasi, ya benar ya. Kemudian yang kedua, jelaskan pengalaman kalian dalam menulis sebuah teks. Ketika kalian menulis sebuah teks, kalian merasa senang atau merasa kesulitan? Coba silakan siapa yang menyampaikan pendapatnya. Aslam, ya silakan Aslam. Dalam menulis teks itu menurut saya menyenangkan karena dapat menulis dan mencari informasi kepada peserta. Oh iya, menulis sangat menyenangkan ya menurut Aslam ya, karena dapat mencari berbagai sumber dan kita juga bisa memberikan informasi kepada pembaca. Terima kasih Aslam. Nah, yang lain, pernahkah kalian menggunakan aplikasi Canva sebelumnya? Pernah ya, membuat apa? Brosur, PowerPoint, album kenangan. Nah, ternyata media Canva banyak sekali ya fungsinya ya, bisa untuk bermacam-macam. Nah, kemudian, nah selain menggunakan media kertas, dulu kita pernah ya menggunakan media kertas dalam infografis ya. Masih ingat yang teks LHO dulu di semester 1? Ingat ya? Nah, media apa saja yang pernah kalian gunakan dalam menulis sebuah teks? Nah, ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Medianya tadi ada media Canva, kemudian ada media PicsArt ya, kemudian kita juga bisa menggunakan media kertas ya, jadi mewarnai secara manual ya. Nah, selanjutnya, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking terlebih dahulu agar tidak mengantuk ya. Silakan semuanya berdiri. Yang berdiri, yang belakang, ayo jangan ngantuk. Habis, silakan berdiri. Ya, sama seperti kemarin ya, ice breakingnya ya. Jadi ketika Bu Norma mengatakan pagi, berarti temponya berapa kali? 1. Ketika Bu Norma mengatakan siang, temponya 2 kali. Ketika Bu Norma mengatakan malam, nah setengah tempo ya, atau tidak jadi mau. Nah, silahkan siap berkonsentrasi sebelum dimulainya pembelajaran. Sudah siap? Siap ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Nah, pasti ada yang salah. Satu kali lagi ya, konsentrasi ya. Oke. Siang, malam, ada ya? Gitu. Nah, oke. Siang, malam, masih salah ya. Oke, satu kali lagi. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya, luar biasa. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, kita menuju ke materi ya, ke inti pembelajaran. Langkah-langkah menulis teks biografi ya, sambil dipersiapkan catatan kalian ya. Bagaimana langkah-langkah menulis
tinggal mengulang kembali ya materinya. Langkah menulis teks biografi yang pertama apa? Ya betul ya. Pertama harus memilih tokoh dulu. Nah, tokoh siapa yang akan kita tulis biografinya? Ya. Kemudian yang kedua adalah membaca, bisa melalui wawancara ya jika tokohnya itu masih hidup dan memang ada di sekitar kalian. Kemudian telah dokumennya juga bisa kita lihat melalui Google ya. Kemudian pengulang video juga bisa kita ambil dari YouTube, foto juga bisa kita ambil dari Google ya, dan hasil rekaman juga bisa kita ambil dari YouTube ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari data tentang tokoh ya dari berbagai sumber. Nah, kemudian yang keempat ya memilah data yang relevan tentang tokoh ya. Memilah itu apa? Memisah-misahkan betul ya. Memilah dan memilih beda ya. Memilah berarti memisah-misahkan. Kemudian yang kelima menyusun kerangka tulisan. Nah, yang keenam mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Dan yang ketujuh merevisi kembali hasil tulisan ya. Kalau sudah jadi tulisannya kita revisi kembali ya dari kata pertama sampai kata terakhir sudah sesuai atau belum, atau masih ada tulisan-tulisan yang harus kita revisi. Nah, kemudian yang ketujuh mempublikasikan ya. Setelah dipublikasikan bisa melalui YouTube ya, internet bebas ya, terserah, bisa melalui WA group dan seterusnya ya, itu namanya mempublikasikan. Nah, ini amati video berikut. Nah, ini gambarnya siapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gambar yang lupa, Hadat, sama lagi nih? Arfi, Visi, Nah, ini adalah video media Canva ya, langkah-langkah membuat Canva melalui smartphone, melalui HP ya. Silakan kalian amati ya, jadi nanti kalian membuat media Canva-nya.
hasil desainnya kurang bagus, tapi bisa dibantu mungkin mereka yang metode ini mobil keren lanjut. Nah, kita mau edit. Nah, teman-teman, kalau kita mulai edit, kita ganti gambarnya ke dulu sesuai dengan yang kita lakukan karena filmnya ini. Nah, filmnya seperti ini. Terus menambah ini ke satu kemudian selanjutnya seperti ini. Efeknya kita bisa ganti langsung dengan menambahkan ini kita tinggal berikan kita lanjutkan. Kita misalnya mau enggak letaknya sebagai biasa, misalnya mengubah ukuran tonnya seperti ini, ini ada besar. Ini mengganti warna untuk mengganti untuk mengganti ton. Nah, seperti ini dulu. Ini menggunakan dari saya untuk pengiriman ke teman saya. Itu juga untuk saya mereka dengan saya, dan itu juga ada masuk untuk dikirim ke WhatsApp, Instagram, atau Twitter. Bagus, kita lagi sampai bagaimana kamu bisa pacarnya ya. Oke, nah itu tadi video pembuatan Canva ya. Itu ada gambarnya beberapa anak, yaitu anaknya atau bagaimana kurang tahu ya. Sekarang coba kita analisis bersama ya untuk pembuatan Canva yang dilakukan melalui video tadi. Menurut kalian bagaimana? Sudahkah bagus atau masih ada kekurangan? Karena Bu Nurma yakin sebenarnya kalian itu semua sudah bisa ya membuat Canva sendiri. Nah, bagaimana, ada yang berpendapat tentang video tadi? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Akan pendapat tentang video yang bisa dilakukan. Menurut saya itu video masih belum lengkap ya. Belum lengkap. Karena menurutku masih banyak seperti kebebasan juga, masih banyak yang harus dieksplor juga. Kalau kita mau belajar tentang apa, kita ini masih paling dasar banget gitu. Terus tadi untuk videonya juga suaranya itu kurang, masih agak gemuruh. Iya, suaranya masih kurang kencang. Ya. Terima kasih Farhan ya. Tadi memang itu seperti pembuatan dasar Canva-nya ya. Padahal template-nya kan masih banyak ya, masih banyak berwarna-warni ya. Jadi itu tadi memang benar-benar dasar. Kemudian untuk suaranya juga masih kurang bersih ya. Jadi nanti Bapak juga akan mengirimkan video tersebut melalui WA Group ya, agar kalian bisa mendengarkan kembali dan bisa melakukan tutorial tersebut sesuai dengan videonya ya. Ada lagi yang berpendapat bagaimana tentang videonya tadi? Cukup? Nah, kalau cukup, nah selanjutnya adalah tugas kelompok. Nah, nanti kalian silahkan berkelompok ya.
Dan di sini Bu Norma akan menilai 3 aspek juga ya, sama seperti yang biasanya, menilai aspek pengetahuan, menilai aspek keterampilan, dan menilai aspek sikap ya. Kalau pengetahuan ini nanti silakan kalian jawab 2 soal tersebut ya. Soal ini nanti akan Bu Norma bagikan melalui link Google Drive ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan. Lalu di sini untuk yang keterampilannya kalian berdiskusi untuk membuat kanva ya. Kemudian untuk nilai sikapnya ya, sikap kalian ketika proses pembelajaran ya. Jadi yang pertama di sini untuk keterampilan, bacalah contoh teks biografi dari berbagai sumber, kemudian diskusikan teks biografi apa yang akan dipilih untuk menjadi infografis kanva. Nah setelah itu mulailah membuat biografi melalui aplikasi Canva dengan memperhatikan struktur dari teks biografinya. Masih ingat strukturnya ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua peristiwa penting ya. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Jadi dalam Canva tersebut harus memuat 3 struktur tersebut ya. Kemudian yang keempat nanti dipresentasikan. Nah ini contoh dari infografis yang berbantuan media Canva ya. Ini contohnya adalah infografis atau Canva dari biografinya siapa ini? Ada yang tahu? R.A. Kartini ya, betul ya. Berasal dari mana R.A. Kartini? Jepang. Kemudian yang kedua ini adalah Kapitan Matilda. Biasanya ada di uang 1.000 ya, uang 1.000. Nah, ini contoh dari infografisnya. Nanti silakan kalian diskusi di dalam kelompok kalian, menentukan tokoh siapa yang akan kalian buat menjadi infografis dalam bantuan media Canva ya. Kemudian kalian tentukan desainnya seperti apa, kalian diskusikan di dalam kelompok kalian ya. Nanti kalau sudah selesai baru nanti presentasi di depan kelas ya. Selanjutnya, nah ini adalah lembar kerja peserta didik. Apa ini ya? Oke, nah di sini lembar kerja peserta didik nanti akan Bu Norma bagikan setelah kalian berkelompok ya. Kelompoknya sudah Bu Norma share melalui WA Group. Jadi silahkan kalian buka HP-nya, kemudian kalian langsung membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang ada di WA Group-nya. Ya, silakan berkelompok. Hadir. Ayo, bangun. Ya, bangun, ayo bangun. Silakan berkelompok. Ya, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah berkelompok? Silakan duduk. Kelompok 2, kelompok lain, kelompok 5, ya kelompok 5. Ya, sudah dapat KPD-nya semua? Sudah ya. Nah, perhatikan ya, Bu Norma jelaskan tentang pengisian KPD. Silakan duduk dulu Mas Hadri. Ya. Langsung ke bagian format penugasan. Di format penugasan ya, kalian jawab dulu 2 pertanyaan di bagian pengetahuan ya. Di sini penjelasan struktur teks biografi ya. Jadi ada pertanyaannya di lembar sebelumnya ya. Struktur teks biografi terdiri atas orientasi dan seterusnya, itu kalian jawab ya, soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Nanti setelah ini akan berenang bagikan Google Form-nya ya. Kemudian yang kedua juga kalian jawab ya, langkah-langkah membuat teks biografi itu bagaimana. Kemudian di halaman berikutnya di situ ada hasil Canva. Itu untuk pertemuan besok ya. Jadi pertemuan besok silakan Canva-nya di print kemudian dikumpulkan ke Bu Norma gitu ya. Jadi Canva yang kalian buat nanti kalau sudah jadi silahkan kalian kirim di link Google Drive ya. Kemudian nanti kalian presentasinya
langsung di laptopnya Bu Norma ya. Jadi di Google Drive-nya Bu Norma sudah ada, tinggal kalian presentasi. Itu ya. Bisa dipahami? Nah ya, Bu Norma share link Google Drive-nya dulu. Ya, link Google Drive-nya sudah Google Form ya, maaf, link Google Form-nya sudah benar bagikan. Jadi silahkan kalian bagi tugas ya. Ada yang mengisi link Google Form, ada yang mengisi atau menulis di LKPD, kemudian ada juga yang membuat aplikasi Canva ya. Walaupun tugasnya sendiri-sendiri tapi tetap berkelompok dan berdiskusi bersama ya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan tidak? Ada. Nah, waktu untuk mengerjakan selama 20 menit. Ya, silakan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tadi ya. Ya, dibagi ya. Ini siapa yang siapa yang
Iya, sebenarnya kayak sih. Pas ngetis kampanye.
Bagaimana sudah jadi kampanye? Masih proses ya. Yang ya diskusi untuk KPD-nya sudah kan? Kemudian Google Form-nya sudah diisi. Nah, sudah diisi ya Google Form-nya KPD dan membuat Canva. Ya, ini selesainya aja. Panjang terus aja. Ya, perhatikan waktunya 5 menit lagi ya. Silahkan aplikasi Canva-nya diselesaikan ya. Diselesaikan sampai finish ya. Kalau sudah selesai, silahkan kalian kirim di link Google Drive yang sudah Purnama berikan ya. Jadi nanti kalian presentasinya langsung Canva-nya bisa tampil di depan ya, melalui tayangan PowerPoint ya. Oke. Jangan lupa ya, silahkan di kirim ya ke Google Drive. Waktunya masih ada waktu 3 menit ketika kalian mengirim ya. Silakan segera dikirim.
kebetulan tidak bisa. Saya. Silakan nanti kalian membawa HP ya sambil presentasi Canva-nya ya. Dan karena memang di sini belum bisa untuk USB-nya mungkin bermasalah, jadi silakan untuk Canva kalian kirim di grup ya. Jadi agar teman-teman kalian juga melihat hasil Canva kalian ya. Silakan dikirim di grup kelas. Ya, silakan dikirim dulu. Kemudian kelompok 1 persiapan untuk maju. Ya, waktu sudah selesai, silakan maju. Kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Ayo kelompok 1 silakan. Ya, silakan. Jangan lupa dikirim ke grup juga ya. Sudah dikirim ke grup? Canvanya sudah? Ya, oke. Yang lain, kalau yang lain silakan memperhatikan ya. Kemudian sambil mencari inspirasi pertanyaan ya, boleh bertanya, menanggapi atau memberikan saran ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hakim Hendra Nikra lahir pada 15 Februari tahun 1911 di Batavia, dia Belanda. Merupakan prajurit kereta berpangkat dan salah satu penggerak bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Saat itu, Hakim Hendra Nikra melamar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Fatmawati ke tempat upacara. Setelah teks proklamasi dibacakan, Hakim Hendra Nikra diberikan amanah untuk mengibarkan bendera bersama Subud. Beliau meninggal tanggal 14 Maret tahun 1983 karena penyakit pangkatnya yang sebelumnya brigadir sudah diangkat menjadi Mayor Jenderal. Beliau semayamkan dan makan alamat Kalibata. Dulu saya tutup. Tapi kampanye sih. Kalau ada pertanyaan, Ya, silakan siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Nova. Kenapa alasan kelompok kalian memilih Latif Hendra Nikra sebagai tokoh motivasi untuk usaha? Alasannya apa? izinkan saya menjawab. Di era ini tuh banyak yang jarang sekali mengenal tokoh ini, Latif Hendra Nikra sebagai pengarah. Beliau itu termasuk dalam kelompok pemuda, namun sangat menghargai, menghormati kelompok yang tua, terutama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan ikhlas untuk membantu supaya upacara proklamasi dapat berjalan dengan lancar. Harapannya tokoh ini dapat menginspirasi kita semua, terutama bagi yang saat ini mungkin sedang punya atau ikut ekskul Mas Gibran. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Saya, oke. Cukup satu saja ya. Nanti kalau ada yang bertanya di kelompok berikutnya, ya. Baik, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah maju ya. Tadi membahas, ya sekarang dulu. Tadi membahas tentang biografi Latif Hendra Nikra, yaitu tokoh yang jarang kita
sudah ada warnanya, jadi terkesan menarik ya. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 sudah di-share gambarnya di grup? Sudah ya. Nah, biar kelompok yang lain juga bisa melihat ya. Silakan maju. Yang jadi moderator siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Canva yang telah kami buat. Langsung saja. Gadget di Bantara, lain di Yogyakarta. Yang keras suaranya. Perjalanannya itu gadget di Bantara. Pada diwarnai 1800 bilet, gadget di Bantara lahir di Jakarta dengan para tema sewaktu Surya Mega. Ada 1896 mulai bersekolah di jenjang pendidikan dasar atau PLS. Pada 1904 diajar Dewantara melanjutkan pendidikan sekolah pendidikan guru di Yogyakarta. Pada 1905 Jakarta beasiswa dari pemerintah India dari Belanda untuk belajar di sekolah Hindia Belanda School Evelyn Van Inlet atau Asia. Pada tahun 1907 Ki Hajar Dewantara menikah dengan Ratina James Wetartina yang telah dikenal sebagai Nyi Hajar Dewantara. Pada tahun 1908 Ki Hajar Dewantara aktif di organisasi Budi Utomo sebagai seksi propaganda. Tahun 1912 Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai ketua Syariat Islam Cabang Bandung. Sewaktu atau Ki Hajar Dewantara bersama Dawes Dekat dan Dr. Cinta Mangkusumo mendirikan Indiske Partit. Dan mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. 6 September 1913, Tiga Serangkai bersama dengan Suhartina berangkat ke Belanda dan diaksikan lantaran kritik-kritik mereka terhadap pemerintah kolonial. Tahun 1919, Suwardi menamatkan pendidikan guru dan mendapatkan akte guru Eropa di Belanda. Tahun 1919, Suwardi dan istrinya pulang ke Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1922, Suwardi atau Ki Hajar Dewantara mendirikan kedua mahasiswa atau nasional agraris tersebut. Pada 1928, Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara pada usia 40. Pada 26 April 1949, Ki Hajar Dewantara wafat. Lanjutkan Ki Hajar Dewantara karena kesetaraan pendidikan sudah muncul ketersiaannya sangat tinggi. Mimpi itu ternyata ketika ia mendirikan taman siswa. Sudah? Nah, silakan mengajukan pertanyaan moderator. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan Kang? Satu saja yang pilih salah satu ya, udah yang mana ya. Aura, silakan. Ini kan di sini ada kalimat tutur dan gaya nih. Kita kan saya dengar itu kalimatnya. Kalau boleh saya tanya itu artinya apa ya? Apa arti dari tuturi hadayani? Ya, silakan dijawab kelompok 2. Dijawab Ki Hajar Dewantara tuturi hadayani memiliki arti dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ya, sudah bisa dipahami ya? Bisa ya. Terima kasih. Ditutup. Baik, sekian presentasi dari Bapak. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditutup kelompok 2.
sudah bagus ya. Membahas tentang biografi tokoh yaitu siapa tadi? Ki Hajar Dewantara ya, itu salah satu bapak pendidikan Indonesia ya. Kemudian sekarang kelompok 3, silahkan maju. Kelompok 3 sudah di-share di grup untuk kampanye? Sudah di-share belum? Halo kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3. Sudah di-share gambarnya? Sudah. Kelompok yang lain silakan melihat ya aplikasi kampanye. Tenang, saya tenang. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil infografi tentang biografi pahlawan oleh kelompok kami. Langsung saja kami akan memberikan. Ya, silakan dipresentasikan. Yang lain bisa sambil melihat handphonenya dan mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Biografi Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Identitas, nama lengkap, Profesor Dr. Haji Dian Purnama Megawati Soekarno Putri. Tempat tanggal lahir Daerah Istimewa Yogyakarta 23 Januari 1994. Kemudian adalah jabatannya. Beliau Megawati Soekarno Putri pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2001 sampai 2004. Sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1999 sampai tahun 2001 dan juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun 2015 sampai sekarang. Pendidikan Megawati pada SD perguruan tinggi DKI Jakarta pada tahun 1964 sampai 1969. SMP perguruan tinggi DKI Jakarta pada tahun 1960 sampai 1962. SMA perguruan tinggi DKI Jakarta pada tahun 1963 sampai 1965. Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran pada tahun 1965 sampai 1967. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1970 sampai 1973. Bintang Republik Indonesia Tripura pada 8 Agustus 2001. 2. Bintang Republik Indonesia Adi Pradana tanggal 3 Februari 2001. 3. Bintang Mahaputra Adi Purna tanggal 3 Februari 2001. Bintang Jasa Utama pada 8 Agustus 2001. Bintang Jaya Parama Dharma 8 Agustus 2001. Bintang Yuda Dharma 8 Agustus 2001. Bintang Kartika Eka Paksi 8 Agustus 2001. Bintang Darasena Utama 8 Agustus 2001. Tadi adalah infografi dari biografi Megawati Soekarno Putri. Sebelum kami mengakhiri presentasi dari kelompok kami juga akan menjelaskan mengapa kami memilih kelompok Megawati Soekarno Putri. Selain penghargaan yang beliau dapatkan, beliau juga salah satu wanita panutan dari bangsa Indonesia, maka beliau juga menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi itu alasan kami memilih. Ini kenapa ya? Kenapa ya? Jadi sebelum ditanya dia menyampaikan alasannya dulu ya. Itu alasan kami memilih kelompok Megawati Soekarno Putri sebagai bisa dijadikan
Kalau ada verifikasi. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri sesi ngobrol kami, apa ada pertanyaan? Saya ingin menambahkan sedikit secara sedikit. Jika kalian memiliki dalam struktur teks biografi ini itu ada orientasi, peristiwa penting dan juga reorientasinya mana? Itu nggak ada. Oke, bisa saya tanggapi dari pernyataan Mas Rudi tadi. Sebenarnya dari orientasi yang kami tambahkan di sini ada di bagian identitasnya. Identitas dari Ibu Megawati, kemudian istilah pentingnya ada yang di bagian jabatan itu ada dia pernah menjadi presiden, terus menjadi ketua umum PDIP, juga mantan wakil presiden. Selain itu juga peristiwa penting juga kami bisa masukkan ke dalam bagian penghargaannya. Reorientasinya mungkin tadi kalau kalian memberi Simpulan Pak. Ya, Simpulan dan komentar. ya. Saya terakhir udah nambahin deh dan Soalisan udah tapi di kampanye belum. kita belum tambahkan karena tadi juga kita sempat bingung karena waktunya lumayan ini juga agak berat dari tawarannya kita inisiatif untuk sampaikan secara lisan. Ini bisa evaluasi Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Sudah cukup. Kalau sudah Baik, sekian presentasi dari Toro Paku. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang kami lakukan di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa yang membuat Farhan tertawa? Gini-gini. Ternyata ada yang tadi hasil Canva dari kelompok 3 sudah bisa kalian lihat semua ya. Nah, sudah kalian amati. Ternyata ada satu struktur yang belum tertulis ya di Canva tersebut, yaitu struktur apa tadi? Reorientasi ya atau simpulannya. Di kelompok 5 menemukan ya kekurangan dari kelompok 3. Nah, berarti reorientasinya harusnya dituliskan juga di Canva, tidak hanya diucapkan secara lisan ya. Nah, nanti kelompok 4 semoga sudah lebih lengkap ya. Silakan kelompok 4 maju. Sudah dikirim Canvanya? Sudah. Silakan memperhatikan kelompok yang presentasi di depan dan melihat HP kalian masing-masing. Ini mengapa jadi saya? Moderatornya silakan ke depan. Oh gitu. Semuanya. Oh, nggak apa-apa. Ya silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Canva kami tentang biografi pahlawan proklamasi Mogatta. Mogatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi dengan nama Muhammad Pendidikan yang ditempuh Mogatta sendiri adalah sekolah swasta, sekolah tarian, LS pada tahun 1999, lalu kedua pada tahun 1919, dan Handel School di Belanda pada tahun 1921 sampai 1922. Aktif di organisasi sejak sekolah di Padang, Mogatta sudah aktif berorganisasi yang tercatat pernah menjabat sebagai bendahara organisasi Jong Sumateranen Bon cabang Padang. Ketika tidak berjabatnya, Mogatta aktif di Jong Sumateranen Bon pusat dengan menjabat bendahara. Ketika berada di Belanda, Mogatta bergabung dalam perhimpunan Hindia atau pada 1922 saat itu Hatta menjabat sebagai bendahara. Pada 1927 Hatta bergabung ke dalam
Hatta kembali ke Indonesia pada tahun 1932. Terus sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dengan organisasi klub pendidikan nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik Indonesia melalui berbagai pelatihan. Menjadi wakil presiden Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hatta terpilih menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia dengan mendampingi Soekarno yang menjadi presiden. Selain menjadi wakil presiden, Hatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari 1948 hingga Desember 1949. Pada akhirnya, Hatta mundur dari kursi wakil presiden pada 1 Desember 1956 setelah 11 tahun menjabat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan ya. Selamat berdiri ya. Setelah 11 tahun menjabat, Muhammad Hatta memiliki dan melanjutkan tugasnya sebagai wakil presiden. Hatta mundur dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Pertanyaannya, kenapa Muhammad Hatta mengundurkan diri dari wakil presiden? Kenapa Muhammad Hatta mengundurkan diri dari wakil presiden? Nah, silakan dijawab, tolong Muhammad. Menjawab, alasan Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden adalah karena dia merasa tidak sepanjang lagi dengan Soekarno yang saat itu menjadi presiden. Terima kasih. Sudah beda visi misi ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Cukup ya, satu saja yang berbicara. Silakan ditutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk untuk kelompok 4. Ya, coba diperhatikan hasil sampel dari kelompok 4 ya, diapakan masing-masing. Di situ masih kurang tentang penjabaran poin-poinnya. Nah, ini kan masih dalam bentuk paragraf ya. Dalam bentuk paragraf diketik menjadi beberapa kalimat. Harusnya hanya poin-poin saja ya. 1 kalimat, 2 kalimat di masing-masing strukturnya. Orientasinya misalnya hanya 1 poin, kemudian untuk peristiwanya misalnya ada 5 poin ya, poin 1, poin 2, poin 3 gitu ya. Kalau di sini ya ini masih membentuk paragraf ya, belum bisa maksimal dalam menyampaikan poin-poinnya ya. Itu evaluasi untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 5 silakan maju. Sudah di-share di grup ya. Nah, silakan dilihat ya kelompok 5. Hasil Canva dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang infografis biografi, yaitu seorang tokoh yang bernama Maudy Ayunda. Yang pertama-tama dibacakan oleh Mas Sadi. Maudy Ayunda. Ayunda bahasa Maudy MA lahir pada tanggal 12 Desember. Yang keras suaranya. Dikenal sebagai Maudy Ayunda, adalah aktris, model, aktivis, penulis dan penyanyi serta penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Selanjutnya biodata umum dari Maudy Ayunda. Ayunda Faza Maudia lahir pada tanggal 19 Desember 1994 di Jakarta. Bekerja sebagai aktris, model, aktivis, penulis, penyanyi, dan penulis lagu. Menempuh pendidikan di SMA British School Jakarta. Ia menjabat sebagai ketua OSIS, kemudian menyelesaikan S1 di Universitas Oxford Inggris dan menyelesaikan S2 di Universitas Harvard dan Universitas Stanford. Sosok inspiratif Maudy Ayunda adalah sosok public figure yang patut dijadikan role model terutama untuk anak muda. Selain karena kemampuannya dalam bernyanyi dan bereksik, Maudy Ayunda juga menginspirasi orang lewat keseriusannya dalam menuntut ilmu dan kepeduliannya terhadap isu-isu pendidikan. Bukti kesuksesannya yaitu memiliki segudang kemampuan dan pencapaian, dan pasalnya ia dikenal aktif dan sukses menjadi seorang aktris, model, aktivis, penulis lagu, juga seorang penyanyi.
motivasi multi AINDA. Kalau itu penting bagi kalian, mungkin bisa dicatat. Pahami insecure adalah kerentanan kamu terhadap opini orang lain. Karenanya, bangun keyakinan diri dan prinsip yang kuat sehingga kamu tidak rentan hanya karena opini orang lain. Menurut saya, insecure itu bukan karena soal fisik, tetapi insecure itu karena soal kepintaran seseorang. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan. Jadi tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi kita semua. Mungkin bagi kita ini belajar ya belajar sama aja, mungkin kedepannya takdir sudah di tangan Tuhan. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap berusaha agar kita memiliki cita-cita yang cemerlang, cita-cita yang cerah kedepannya. Kalau di AINDA mendongkrak generasi muda selalu berusaha menggapai impian setinggi mungkin. Terima kasih telah mendengarkan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Berdiri. Di sini saya akan sedikit bertanya kepada kelompok yang bersenang senang. Sebenarnya saya juga cenderung pada pertanyaan lebih ke pendapat menurut saya bagaimana, karena saya juga pendapat dan saya mempresentasikan yang bersifat keberhubungan dengan sebenarnya di dalam demografinya ada mau AINDA sebagai tema dalam demografi yang ada di sana. Dan kalian sudah menyampaikan berbagai macam background dan juga dari mau AINDA dari mulai ke sekolah sampai ke karirnya sekarang sudah dijelaskan. Dan kalian telah menjelaskan kepada kita semua tentang motivasi yang dilakukan kepada generasi-generasi itu. Yang mau saya sebut dan saya minta adalah kepada kelompok yang presentasi depan. Menurut kalian, pastinya AINDA ini bukanlah dari keluarga yang pas-pasan atau rata-rata. Nah, dengan background keluarga yang seperti itu, mungkin dia bisa melakukan hal ini dengan mudah atau lebih mudah, memang lebih mudah daripada yang dari keluarga yang dan menurut saya, apakah sepenuhnya motivasi dan gerakan dari AINDA pada generasi muda bisa kita pegang 100%? Menurut kalian, apakah yang disampaikan itu 100% bisa diterapkan kepada secara umum? Saya ingin saja. Mungkin kita ini insecure dalam ekonomi keluarga. Mungkin kita ini orang tua kita biasa-biasa aja, tapi kita nggak boleh putus asa dari itu. Kita harus tetap belajar agar kan ada beasiswa. Kenapa takut? Jadi kita harus belajar untuk berusaha belajar dengan nilai-nilai yang baik. Insya Allah akan mendapatkan beasiswa untuk mungkin bisa sekolah di luar negeri, mendapatkan gelar-gelar dan juga bisa kembali ke Indonesia dengan prestasi-prestasi yang diraih. Juga rentan di Indonesia itu kalau keluarga miskin, anak-anaknya itu tidak mau bersekolah karena takut, bukan takut sebenarnya, mereka itu condong melihat ke arah orang tua mereka. Kan bapak saya seperti ini, mungkin saya juga berupaya seperti ini. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap berusaha agar kita itu cemerlang dalam kedepannya, agar masa depan kita itu cerah, tidak seperti orang tua kita yang mungkin dulunya meremehkan terhadap pendidikan. Bisa dipahami? Saya, wakil saya pendapatnya ya. Baik, silakan di Sekian presentasi dari kami. Apabila Anda mungkin terlalu banyak omong, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk kelompok 5 ya. Terlalu banyak omong, terlalu banyak bicara, tapi tidak apa-apa, itu justru bagus ya, karena menunjukkan siswa yang kritis
dan berpikir kritis, kreatif dan inovatif ya. Jadi tidak apa-apa. Tadi kelompok 5 membahas tentang Maudy Ayunda. Memang luar biasa ya, Maudy Ayunda itu masih muda, tetapi dia mau menggapai cita-citanya, mengejar cita-citanya bahkan sampai ke luar negeri. Nah tadi Farhan bertanya, itu kan Maudy Ayunda memang orang berada yang memiliki uang lah orang tuanya. Nah, kalau kita bagaimana? Nah, jangan khawatir, benar apa yang dikatakan Nova ya. Terus belajar, terus semangat ya, karena ada beasiswa, betul sekali ya. Jadi jangan takut untuk selalu maju ya, nanti bisa mencari beasiswa ya. S1 ada beasiswa, S2 ada beasiswa ya, S3 juga ada beasiswa ya. Jadi jangan langsung patah semangat karena ekonomi keluarga ya, masih ada cara lain untuk menggapai cita-cita. Gitu ya. Sekarang kelompok terakhir silakan, kelompok 6 maju. Kelompok 6. Sudah dikirim kanvanya? Sudah. Ya, silakan diperhatikan ya. Itu kanva hasil dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kanva kami yang tokohnya yaitu 0 point. Orang itu bersertifikat internet dan berusaha mengembangkan dirinya serta menjadi idola bagi kalangan anak-anak muda yang menginspirasi tentang caranya. Lahir pada bulan Mei 1998 di Jakarta, dan pada tahun 2004 dia dan keluarganya pindah dan menetap di Surabaya. Sikap yang dapat diteladani dari Jerome adalah pantang menyerah. Walaupun Jerome gagal mendapatkan beasiswa kuliah di Singapura, tetapi dia tetap berusaha dengan giat agar keinginan berkuliah di luar negeri dapat tercapai. Dan akhirnya dia mendapatkan beasiswa dan kesempatan kuliah di luar negeri di Jepang. Kreatif dan inovatif, Jerome saat ini telah mengembangkan usaha kulinernya Minanti, yaitu kedai yang menjual berbagai varian minuman, teh, dan makanan cepat saji. Dia menciptakan nama minuman yang unik dan terinspirasi dari matematika, seperti minuman integral dan minuman statistika. Sekian dari kami, ada yang mau bertanya? Silakan siapa yang ingin bertanya, menanggapi, mengomentari, memberikan saran, boleh silakan. Siapa? Arfi, ya silakan. Berdiri ya. Di mana Arfi? Oh tidak ada pertanyaan. Ya, yang lain? Oh iya, silakan Dedet. Sebenarnya SM tanya, sebenarnya ini pertanyaan umum ya. Kenapa kalian mengidolakan seorang Propolis? Apakah kalian tertarik pada latar belakang Propolisnya dia itu minat dalam mata pelajaran matematika atau bagaimana? Bisa dipahami? Saya? Silakan di Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
beasiswa, akhirnya dia mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kemana tadi? Jepang. Ya sama ya. Seperti kalian nanti juga bisa mengambil hikmahnya. Kalian juga bisa kuliah ya, walaupun tingkat ekonominya biasa saja, tapi Brono yakin pasti kalian ketika memiliki kemauan, keinginan, insya Allah pasti terkabul. Gitu ya. Nah, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 sudah maju semua. Nah, ini nah, sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini. Oh iya, silakan kalau mau isi nomor apa? Ya, kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Semuanya menghadap ke depan ya. Simpulkanlah pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Farhan silakan. Saya mengumpulkan pembelajaran dari ini adalah dari belajar tentang praktek membuat apa? Biografi pahlawan. Iya. Selain pahlawan tadi juga ada yang menggunakan artis dan dari pembelajaran ini kita bisa mengetahui dan kita bisa memahami materi tadi tentang teks biografi, dan kita juga bisa mempraktekkan secara langsung menggunakan aplikasi Canva melatih kita dalam bermain sosial media yang positif. Dengan menggunakan Canva kita bisa melatih kemampuan kita juga dalam berkreativitas, terutama dalam pembuatan dari biografi yang akan Ya, terima kasih Farhan, betul ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang menulis teks biografi ya, berbantuan media Canva ya. Ternyata HP kalian itu bisa digunakan hal yang bermanfaat ya, tidak hanya menggunakan HP untuk game ya atau chat saja, tetapi ternyata bisa untuk proses pembelajaran ya, karena Canva itu kan bisa di-download melalui Play Store gitu ya. Kemudian apa manfaat setelah mempelajari menulis biografi berbantuan media Canva? Jadi kalian tinggal memasukkan dan memilih gambar yang penuh dengan warna, ya, betul ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang menulis teks biografi berbantuan media Canva, ya. Di pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari teks biografi, ya. Nanti besok ya, di pertemuan besok kita masih belajar tentang teks biografi. Teks biografinya silakan nanti kalian baca lagi. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama menyampaikan atau berbicara secara langsung di depan kelas tentang biografi tokoh yang kalian idolakan.
Ya, jadi secara lisan kalian sampaikan. Kalau sekarang kan melalui media Canva. Nah, kalau pertemuan berikutnya kalian menyampaikan biografi tokoh yang kalian idolakan di depan kelas, berbicara dan sambil menghafal. Tidak boleh menggunakan teks. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran ada post test untuk kalian. Ya, silakan dibuka HP-nya. Ya, 5 menit ya waktunya ya. Dipersiapkan HP-nya. Ada evaluasi pembelajaran. Silahkan kalian buka file evaluasi pembelajaran ya, post test evaluasi pembelajaran atau post test di Google Form yang sudah pernah kirim melalui WA Group ya. Silahkan dikerjakan. Kalian tulis nama, kelas, nomor absen, kemudian jawab pilihan ganda tersebut. Silahkan kerjakan mulai sekarang 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai semuanya? Ya, oke, alhamdulillah ya. Nah, untuk post testnya nanti akan Burma cek ya, apakah jawaban kalian benar semua atau ada yang salah atau ada yang nanti review mungkin ya. Nah, jadi silakan kalian sekarang berkemas-kemas ya untuk pulang. Ya, nah sebelum menutup pembelajaran, ketua kelas pimpin untuk berdoa. Apa tutup siap gerak. Mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran